Yuk kita panen cabai guys, walaupun intens hujan tinggi, beginilah cara orang malas tapi serius. Pagi guys, hari ini semalaman sampai pagi ini hujan terus guys, belum berhenti-henti. Sementara cabai setelah panen ke-8 kemarin sudah 4 hari dan rencana mau panen, tapi karena hujan maka kita tunda dulu guys. Ini hujan dari semalaman sampai sudah jam 10 pagi ini belum berhenti ini guys. Semoga hujan cepat berhenti dan kita nanti bisa panen guys, karena cabai sudah mulai banyak yang matang atau merah. Mudah-mudahan saja guys. Kita sekali 4 hari dengan cabai 200 batang ini dapat memanen antara 1 sampai 2 kilo guys, lumayan lah. Dan di sana juga nampak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi guys. Ini hari ini pagi guys, dan setelah beberapa hari ini curah hujan yang cukup intens, maka hari ini walaupun kelihatan masih mendung, tapi semoga hari ini tidak turun hujan lagi, karena kemarin penundaan panen cabai. Sekarang kita coba panen cabai, karena saya rasa ini adalah cuaca cukup baik pagi ini. Ini cabai sudah banyak yang merah. Beberapa hari ini hujan yang sangat intens, maka hujan yang terus-menerus juga menyebabkan banyaknya yang muncul penyakit seperti antraknosa, yaitu busuk buah, tetapi kalau setelah hujan nanti atau cuaca cerah nanti, kita usahakan kita cegah dengan pemberian fungisida antrakol tambah dengan trichoderma, serta pemberian pupuk suprekal atau kalsium dan magnesium untuk menguatkan batang-batangnya. Dan trichoderma berfungsi untuk mencegah jamur yang berasal dari tanah, sedangkan antrakol untuk mencegah dari serangan antraknosa. Karena
curah hujan yang sangat tinggi seperti ini, maka segala macam bakteri dan virus sangat rentan menyerang tanaman cabai. Sejauh ini kita lihat hari ini kita coba panen, dan pada panen ke-9 ini dengan cabai yang 200 batang ini kita bisa memperoleh hasil antara 1 sampai 2 kilo dalam waktu 4 sampai 5 hari sekali panen. Setelah itu diulangi lagi. Ya guys, kita coba panen pagi ini, mudah-mudahan dapat hasil yang banyak. Dan harga pasaran cabai sekarang naik guys. Di tempat saya ini harganya per kilo sekitar 50.000. Sangat menguntungkan bagi petani cabai karena intensitas hujan yang tinggi menyebabkan pasokan cabai dari petani berkurang.
Nggak ada. Siapa itu? Siapa nama? Bini Ujang. Siapa nama Bini Ujang? Siapa? Bini Ujang kok? Mungko. Ya. Mati lado dia, lado hujan je. Ada mitos loh. Nah, wah, banyak sekali buahnya guys, yang matang. Ini sepertinya panen banyak nih guys. Ada berkah hujan ini. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan. Apalagi cabai sekarang sudah tinggi harganya, 50.000 guys. Kemungkinan bisa menyentuh 60 ribuan nih, mendekati tahun baru ini. Bukan main guys, banyak buahnya yang merah. Mudah-mudahan dapat 2 kilo lagi nih.
lucunya guys, sekarang kan hujan intensitasnya tinggi, intennya. Orang mengatakan tidak baik untuk memanfaatkan cabai ini pada musim penghujan. Logikanya kan nggak masuk akal. Masa panen cabai ketika panen bisa menyebabkan cabai ini akan mati? Yang penting secara ilmiahnya, cabai kalau sudah matang harus diambil. Soalnya kalau nggak cepat-cepat diambil, nanti buah yang merah ini akan lunak. Dan ini harus cepat-cepat dipanen. Kalau lunak rugilah kita. Terpaksa kita giling. Jadi kalau sekarang ini dengan masak yang matang seperti ini langsung bisa dijual di pasar. Jualnya nggak jauh guys. Tempat saya ini ada pasar harian. Ada saudara kita yang jualan seperti cabai, pokoknya sayur-sayuran lah. Nah, dia menampung untuk menjualnya. Kita tinggal memetik hasil saja. Jadi kalau menjualnya kita nggak susah nih guys, karena di depan rumah kita ini tidak berapa jauh dari rumah ada pasar harian setiap hari, mulai buka jam 8 sampai jam 2. Setiap hari orang belanja berbagai macam kebutuhan untuk dapur. Ini kemarin sudah diberikan kalsium, antrakol untuk melindungi cabai dari busuk buah dan menguatkan cabai supaya cabai ini terasa pedas nih guys, dan buahnya tidak lunak. Dan insya Allah tidak ada antrak massa, walaupun sekarang hujan intensitasnya sangat tinggi setiap hari, tapi karena kita sudah melindunginya dengan antrakol, walaupun ada satu-satu guys, tapi batas wajar. Yang jelas cabai kita jauh dari serang antrak yang biasanya pada musim hujan sekarang sangat rentan terkena jamur antrak massa. Jadi kelihatannya nggak ada guys, karena kita sudah ngasih. Ini ada satu ini.
Mudah-mudahan dijauhkanlah dari serangan empat masa pada musim hujan sekarang. Dan cabai kita tetap mendapatkan hasil yang memuaskan, karena sekali 4 hari kita manen guys. Walaupun kita dapatkan 1-2 kilo, lumayan lah dengan cabai 200 batang ini untuk sumber penghasilan tambahan bagi keluarga kita. Karena sebagai jiwa entrepreneur, memang kita ini harus mencari peluang walaupun di rumah saja. Di rumah bisa masuk guys cuan, asal kita bisa memanfaatkan pekarangan rumah. Dan bisa kita olah menjadi perkebunan cabai secara kecil-kecilan, tapi lumayan guys. Jika kita menarik hasilnya 2-4 kilo per minggu, kali aja 50.000 per kilo, udah 200.000 guys masuk. Ini tanamannya cuma 200 batang nih guys, dan modalnya hanya polybag, karena kita tidak berani untuk menanam langsung di tanah, karena di sini jika hujan ini tanah ini cepat sekali tergenang air, maka tidak bagus juga untuk buat tanaman cabai. Maka solusinya kita menanam dengan polybag, dan polybag ini kelebihannya cabai tidak mudah juga diserang oleh jamur. Ini guys, ada cabai yang diserang oleh busuk buah nih. Ini satu baris ini ada sekitar 50-an lah, lebih 50-an, dan kita dapat hasilnya ini udah hampir sekiloan, setengah kilo udah lebih. Buahnya besar-besar guys, enak kita untuk memanennya, karena mungkin nutrisinya juga lengkap juga. Ada MKP, KN03, Vitaron, Suprikal, magnesium, dan insektisidanya Demolis. Sekarang kita nggak berani untuk memberikan Demolis guys, karena pasti pematang buah ini nanti akan mengurangi penyerbukan bunga. Kumbang tidak akan berani mendekat untuk penyerbukan, maka kita memberikan minyak asiri daun serai yang juga berada di perumahan pekarangan rumah. Jadi kita nggak terlalu jauh memikirkan untuk pencegahan secara alami dari hama, bakteri, atau virus lainnya yang menyerang cabai, dan juga efektif kayaknya guys. Selama kita memberikan minyak siri serai ini, cabai kelihatannya bagus guys. Sangat jarang hama
virus, bakteri lainnya yang menyerang. Karena kita selalu intens untuk merawatnya. Karena dekat rumah guys. Jadi kita sering memantaunya setiap hari, melihatnya bagaimana perkembangan cabai ini. Lucunya tadi guys, ada ibu-ibu, kalau hujan nggak baik untuk panen cabai, nanti cabainya mati. Cara ininya nggak masuk akal tuh guys. Masa kita panen cabai setelah hujan bisa mati? Itu buat panennya ini gimana? Kita biarin aja di batangnya. Kalau nggak segera diambil, yang lain juga akan terhambat nanti matangnya. Karena fokus cabai ini untuk pematangan ini kepada buah-buah yang masih muda. Sedangkan yang matang ini kalau nggak cepat diambil, tentu terbagi nutrisinya. Ya, semakin lambat nanti proses pematangan buah yang lain. Jadi kita analisanya memang harus panen 4 kali sehari minimalnya. Karena ini saya lihat pematangan buah ini sekali 4 hari kayaknya baru bisa kita ambil. Boleh juga lebih dari 4 hari, misalnya 5. Tapi kalau 5 udah terlalu matang sekali guys. Bisa-bisa cabenya ini lunak kalau merah. Jadi kalau sekarang kan bagus ini. Ini kalau ada cabai yang hitam kecoklat-coklatannya, itu adalah busuk buah, disebabkan oleh jamur patogen. Makanya trichoderma juga sangat penting kita berikan pada musim penghujan sekarang. Guys, udah banyak nih guys, baru 1 baris nih guys. Kita pindah lagi ke baris keduanya. Ini baris keduanya agak pendek, mungkin sekitar 40 batang tanaman ini. Karena di 2 baris ini lebih kurang ada 100 nih. Kalau luasnya sekarang ini ada sekitar 6 kali 15 ini. Dan di sini sudah ada tanaman jambu bol yang kita tanam, alpukat. Untuk sebagai pelindung di depan rumah kita. Enaknya di desa ini
biaya hidup kita nggak tinggi guys. Jadi kita bisa membuat program perencanaan keuangan dengan sistem berkebun di depan rumah. Ya, kita harus bisa menciptakan peluang guys. Harus pandai di desa ini untuk menciptakan peluang. Orang kan berprinsip lebih enak di kota. Memang enak di kota, perputaran ekonomi cukup tinggi dan uang sangat mudah diperoleh, tapi biaya hidup juga tinggi. Kalau di desa ini semuanya mudah kita dapatkan, dan kita untuk kebutuhan dapur saja, kalau kita mau menanam sayur di dekat rumah nggak beli nih guys. Ini contohnya, di samping ini ada tanaman singkong untuk sayur. Dan juga bisa kita beternak ayam, bisa kita peroleh telurnya. Ini guys, sangat senang kita panen guys, walaupun sudah hujan ini. Pada panen ke-9 ini buahnya semakin banyak yang matang. Dan kita kalkulasikan pada panen ke-9 ini sudah lebih dari, kita total semua sudah lebih dari 8 kilo guys. Mudah-mudahan panen berikutnya semakin naik. Dengan harga cabai 50.000 sekarang lumayanlah untungnya. Dan perkiraan untuk biaya pemupukan yang kita butuhkan tadi seperti MKP, kalau di sini harganya 60 ribuan lah. KN03 50 ribuan. Ayo, semangat. Hah? Tunggu deh. Seru, nanti biayanya tambah lama tambah banyak ya. Tambah banyak ah. Ada gak 2 kilo ini ya? Hah? Tambah enak ini. Ini belum habis pupuk NKP dan KN03 yang kita beli, entah berapa beratnya itu, entah 1 kilo atau berapa, belum habis nih guys. Terus NPK sudah kita beli 2 kilo waktu masa vegetatif, juga belum habis nih, masih banyak stoknya itu. Irit lah guys biayanya. Dan kita punya pupuk kandang guys, itu sapi yang dipelihara oleh adik kita. Kita ambil 2 baris ini aja, sangat memuaskan kita ngambilnya guys. Ini guys, di barisan ini ada sekitar lebih kurang 200 batang juga guys, sampai ke sudut sana. Nih, ini lebih kurang ada 20 batang lebih.
Semoga hari ini kita panen banyak ya guys. Demikianlah guys panen cabai kita hari ini, update-nya. Semoga panen ini sampai panen-panen berikutnya semakin bertambah banyak ya. Silakan like, komen, dan subscribe. Bye. Ini guys hasil panenan hari ini guys. Nanti kita bawa dulu ke pasar dan sudah ada pembelinya. Bye. Inilah cara orang malas, tidur siang mimpi segelas, habis rebahan tetap tegas, semangat itu enggak terbatas. Hei, kita bisa walau santai saja, beginilah cara orang malas, tetap serius, tetap berkelas. Kopi dingin tapi hangat hati, deadline datang. Oh nanti-nanti, santai dulu, mimpi tinggi. Kerja santai, hasil murni. Hei, kita bisa walau santai saja, beginilah cara orang malas, tetap semangat, tetap berkelas, tetap bebas. Lihat dunia dari sudut sempit, santai bukan berarti kita sulit, malas kreatif, jangan kau kritik. Hei, kita bisa walau santai saja, beginilah cara orang malas, tetap serius, tetap kelas, tetap bebas. Kopi dingin tapi hangat hati, deadline datang. Oh nanti-nanti, santai dulu, mimpi tinggi. Kita bisa walau santai saja, beginilah cara orang malas, tetap serius, tetap berkelas. Kopi dingin tapi hangat hati, deadline datang. Oh nanti-nanti, santai dulu, mimpi tinggi. Kerja santai, hasil murni. Hei, kita bisa walau santai saja, beginilah cara orang malas, tetap serius, tetap berkelas. Terima kasih sudah menyimak. Al-Firman Adnan.